family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Yan yang mendapat kabar kalau sang adik sudah sadarkan diri, pun langsung menuju ke rumah sakit. Dan setibanya di sana, ia melihat kedua orang tuanya malah berada di depan ruangan sang adik. Tentu saja, itu membuatnya sedikit bingung. Melihat kehadirannya En, sang oma pun kembali terisak di dalam pelukan suaminya. Yan yang tak mengerti dengan situasi saat itu hanya bisa pasrah dan juga mengikuti perintah sang apa. Jujur, saat ini ia benar-benar bingung kenapa orang tuanya terlihat sedih dan juga murung. Bukankah Hana sudah sadarkan diri? Akan tetapi, dikala Yan telah mendaratkan tubuhnya di salah satu bangku kosong, tanpa ia sadari, sebuah langkah kaki sedang berusaha mendekati dirinya. Ya, walaupun langkah itu terlihat sedikit ragu-ragu. Mendengar suara itu, Yan pun segera bangkit dari posisi duduknya. Air wajahnya yang dari tadi terlihat cemas, bercampur bingung, kini total berubah. Setelah mengucapkannya, pria itu pun langsung menundukkan kepala. Ia benar-benar menunjukkan rasa penyesalannya di hadapan Yan. Yan memilih untuk tidak menceritakan kepada sang apa tentang kejadian malam itu, sebab baginya ini bukanlah waktu yang tepat. Jimin pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut sambil membawa rasa penyesalannya yang cukup dalam. Tak berselang lama, dokter yang memeriksa Hana pun keluar, dan itu membuat mereka semua langsung menghampiri dokter tersebut. Terlihat sebuah tarikan nafas yang cukup dalam sebelum sang dokter melanjutkan kalimatnya.
ucapnya di dalam hati sambil melanjutkan langkah kakinya. Namun, gadis kecilnya itu sama sekali tidak memberi jawaban. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Vi yang mengerti pun langsung memberikan usapan lembut di ujung kepala putrinya. Vi bertanya selembut mungkin, dan itu langsung mendapatkan sebuah anggukan dari sang putri. Jongkok yang tengah fokus bekerja, merasa dirinya dipanggil oleh seseorang, pun langsung mengalihkan pandangannya. Walaupun terdengar menyebalkan, tetapi Jongkok sama sekali tidak mengambil hati. Perintah Jongkok agar sang istri duduk di atas pangkuannya. Dan tentu saja, dengan senang hati, Yeon pun mengikuti perintah suaminya itu. Merasa terkejut mendapat kabar tersebut, Jongkok pun langsung bangkit dan juga refleks menarik tangan sang istri agar mereka berdua segera menjenguk anak ke rumah sakit. Akan tetapi, sebelum mereka benar-benar keluar dari ruangan itu, Yeon pun bersuara, dan itu langsung menghentikan langkah kaki suaminya. Pria Jun pun langsung melipat kedua tangan di depan dadanya, sedangkan Yeon memilih untuk mendaratkan tubuhnya di salah satu sofa yang berada di sana. Kini, langkah kaki Jongkok membawa dirinya untuk mendekati Yeon, sambil mengambil posisi untuk duduk di samping sang istri. Yeon kembali emosi kala mendengar nama itu. Padahal, ia sudah berusaha untuk tidak menyebutkan nama tersebut. Akan tetapi, yang terjadi malah sang suaminya lah yang menyebutkannya. Sontak itu membuat Yeon langsung melayangkan sebuah protes kepada Jongkok. Jongkok yang awalnya duduk tegap, kini mulai membaringkan tubuhnya dan mendaratkan kepalanya di atas pangkuan Yeon. Ia benar-benar memposisikan pangkuan itu, layaknya seperti bantal. Sambil mengeluh, Yeon juga memberikan usapan lembut di tempat bekas sentilan dari Jongkok.
things I should have left unsaid. My hunches are never right. I'm leaving downtown and I'm gone for the night. Yeon tertegun dikala mendengar semua ucapan Jungkook. Sungguh, ia tak menyangka pria yang selama ini ia cap dengan sebutan kanebo ternyata memiliki sebuah pemikiran yang luar biasa, apalagi menyangkut hubungan mereka. Sedangkan di tempat yang berbeda, Jimin baru saja melangkahkan kakinya memasuki salah satu bar, tempat langganannya. Ia datang ke sana bukan untuk minum, melainkan untuk mencari seorang wanita. Dengan langkah lebar, Jimin pun langsung menuju ke arah meja yang telah ditunjukkan oleh pelayan tadi. Ia merasa hari ini merupakan hari keberuntungannya. Bagaimana tidak? Di saat di rumah sakit, ia mendengar kalau Hana lupa ingatan. Dan sekarang, di saat ia mencari seseorang, dengan mudahnya ia bisa langsung menemukannya. Bukankah ia benar-benar pria yang sangat beruntung? Akan tetapi, pria yang menjadi lawan bicaranya itu benar-benar keras kepala. Ia malah menarik salah satu kursi kosong yang berada di samping wanita itu.